sebelumnya adik-adik sudah tahu nggak kepanjangan dari IAIN itu apa? Tahu nggak? Apa? Institut Agama Iya, IAIN Lok Semawe. Jadi di sini kan kakak mau memperkenalkan kampus. Jadi kalau misalnya adik-adik nggak tahu, nanti nggak mau dong gitu. Kalau udah tahu, mana tahu, nanti adik mau masuk bergabung menjadi mahasiswa atau mahasiswi di kampus peradaban IAIN Lok Semawe. Nah, untuk yang pertama, kita langsung saja ya membahas mengenai apa saja sih jurusan ataupun fakultas di kampus peradaban IAIN Lok Semawe. Nah, jadi kampus peradaban IAIN Lok Semawe ini namanya juga Institut Agama Islam Negeri. Jadi semua mahasiswa dan mahasiswi di sana itu mayoritas agama Islam. Nah, agama Islam ya, karena sudah IAIN ada Islam di situ. Jadi semuanya alhamdulillah mayoritas Islam. Begitu juga dengan tenaga pendidiknya. Nah, jadi kampus peradaban IAIN Lok Semawe ini terdiri dari 4 fakultas. Fakultas ini ibaratkan perkumpulan atau gabungan dari beberapa jurusan. Misalnya kalau kita contohkan kepada jenis hewan, misalnya hewan berkaki 2 apa aja? Ada ayam, ada bebek, berkaki 4 ada kambing, ada sapi dan seterusnya. Nah, di sini fakultas juga seperti itu ya. Fakultas di sini ada yang pertama Fakultas Syariah. Nah, di Fakultas Syariah itu ada 4 jurusan. Bisa dilihat ya di brosur masing-masing. Nah, itu ada hukum keluarga Islam. Nah, di dalam kurung itu ada akreditasnya. Alhamdulillah akreditas di jurusan ini sudah baik sekali. Kemudian ada hukum ekonomi syariah. Selanjutnya ada hukum tata negara dan astronomi Islam. Syariah ini merupakan fakultas pertama yang ada di kampus. Dari pertama kampus itu ada. Kemudian, nah fasilitas yang ada di fakultas itu ada berupa lab, juga tenaga pengajar dengan kualifikasi doktor. Doktor itu S3 ya. Kalau kakak masih S1. Adik-adik udah S3 kan? Bentar lagi mau tamat. SD, SMP, SMA, ya kan? Berarti nanti bentar lagi mau S4. Ada nggak S4? Nggak ada kan? Ya. Jadi dosen-dosen di Fakultas Syariah itu rata-rata kebanyakan sudah doktor. Kalau misalnya gelarnya meningkat, berarti pengetahuan, pengalaman dan juga pembelajaran yang diberikan itu sudah semakin bagus. Nah, selanjutnya itu nanti kalau misalnya yang keempat itu ada magang. Jadi kan kita nanti ada semester 1 sampai 8 ya, itu pada umumnya. Nah, di semester 7 itu biasa ada magang, praktek ya istilahnya. Nanti mahasiswa itu akan ditempatkan di tempat magang sesuai dengan jurusannya. Yang guru di sekolah, misalnya dia guru bahasa Inggris, boleh mengambil di SMP atau di SMA. Kalau misalnya dia seperti tempatnya di kantor-kantor, dia akan dipekerjakan di kantor, misalnya di kantor KUA atau kantor KUA ya. Iya, karena itu kan ada hukum keluarga Islam gitu. Kemudian fakultas selanjutnya, nah ini adalah fakultas kakak. Perkenalkan, ini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau disingkat dengan FTIK. Di sini program studinya itu ada 8 prodi ya. Kalau kakak itu singkatnya menjadi prodi atau program studi. Dari ke-8 itu, mana yang kira-kira adik paling tertarik? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Bahasa Inggris, ada pendidikan agama Islam, ada juga matematika yang suka menghitung. Ada 9 nggak ada adik? Belum ada. Piaut mungkin tadi ada yang mau berminat ya. Laki-laki ada tadi berminat piaut? Ada. Ya udah nanti bilang sama kakak ya.
Kemudian di situ ada PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau biasanya sama dengan PGSD. Gurunya itu dia mengajar di SD. Nah, ada tadris bahasa Indonesia. Yang puitis ini siapa yang suka buat puisi di sini? Iya. Banyak, Bu. Siapa namanya? Yang suka buat pantun gitu. Pidato, iya bagus itu pidato. Yang suka nulis cerpen, novel, ya. Ya, jadi kalau misalnya suka nulis-nulis yang seperti itu boleh ambil bahasa Indonesia biar makin mantap. Nah, itu ada jurusan pendidikan bahasa Arab. Siapa yang bisa bahasa Arab? Semua bisa. Oh, semuanya bisa ya? Bisa, alhamdulillah. Kan nggak bisa soalnya. Iya. Oke, nanti kita belajar ya, kakak belajar ya bahasa Arab sama kalian ya, boleh? Oke. Next, Kak. Itunya. Nah, kemudian berikutnya ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ya, mungkin ada yang tertarik dengan ekonomi, biasanya berhubungan dengan usaha ya. Usaha, orang jualan, mengelola uang. Siapa yang suka mengelola uang? Siapa di sini bendahara? Ada nggak bendahara di sini? Oh, calon ibu perbankan itu. Iya. Nah, jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini biasanya orang kakak singkat menjadi FEBI. FEBI. Jadi biar nggak terlalu panjang kita sebut FEBI. Itu ada tiga jurusan. Ya, yang terakhir ada Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Adab dan Dakwah, atau ya fakultas atau disingkat dengan Fakultas FUAD ya, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, di sini program studinya atau prodinya itu ada 3. Yang pertama komunikasi dan penyiaran Islam. Ini biasanya di bagian komunikasi, misalnya di tempat-tempat biasanya ini orang yang suka ngomong, maksudnya ngomong yang iya kayak penyiar berita atau di tempat-tempat baca berita atau semacam wartawan ya, tapi bukan wartawan juga. Dia tentang komunikasi dan melatih public speaking kita. Yang suka ngomong di depan yang berani itu boleh. Itu ambil itu. Kemudian ada bimbingan konseling Islam atau BKI. Bimbingan konseling Islam ini tahu ya? Tahu. Di sini ada guru BK. Kurang ya? Nggak ada. Iya, boleh itu ambil BK nanti kan karena mungkin banyak peluang gitu. BK itu kan dia kayak misalnya ada siswa yang bermasalah, konsultasi dengan guru BK gitu. Kemudian ilmu Al-Quran dan tafsir. Siapa di sini yang penghafal Al-Quran? Atau lagi proses? Proses. Ya, semoga diberi kelancaran ya. Dan semoga dapat istiqomah menghafalnya. Nah, ada juga tafsir. Ini jurusan baru, jadi kakak kurang tahu juga karena belum ada alumni kalau nggak salah jurusan ini. Karena baru ada sekitar beberapa tahun gitu, belum ada alumni. Tapi rata-rata orangnya di sini memang yang jago-jago tafsir, jago baca Al-Quran, bahkan ada yang hafiz juga, hafiz. Nah, sudah tahu nggak? Sudah tahu kan fakultas dan jurusan yang ada di IAIN Lok Semawe? Nah, di sini juga di kampus tersebut ada beberapa fasilitas, misalnya seperti laboratorium. Di situ ada lab tempat kita micro teaching. Micro teaching itu
khusus untuk guru ya, latihan untuk mengajar. Tapi nanti siswanya itu kawan-kawan. Nah setelah itu semester depannya, semester 7 itu baru kita namanya PPL atau magang. Itu baru di sekolah, itu baru bertemu dengan murid-murid asli. Nah ini namanya micro teaching, melatih kita untuk menerapkan ilmu yang udah kita dapat selama kita kuliah. Nah di sini juga ada banyak organisasi ya, seperti di sekolah kan ada organisasi kan, ada pramuka, ada apa lagi? OSIS, Rohis ya, Rohis ada Rohis. Ya, di sini, di sana ada, cuman dia biasanya, misalnya nanti adatnya. Jadi ada sanggar tari juga, sanggar tari. Iya ada yang suka nari. Oh bagus itu, makan bakatnya. Tapi jangan asal nari ya. Iya betul. Terus ada juga banyak organisasi, ada lagi namanya sejenis wartawan ya, wartawan kampus. Jadi mereka itu misalnya kita ada acara seperti ini, mereka itu bertugas, ada yang mengambil foto, ada yang nanti meliput berita, habis itu di-share ke grup. Jadi kan orang kenal kampus kita, oh kampus ini sedang mengadakan acara sosialisasi atau sekolah ini sedang dikunjungi oleh misalnya pihak siapa gitu kan. Itu dia tugas dari namanya lembaga LPM Al-Kalam gitu, lembaga Pers Mahasiswa. Jadi mereka meliput berita baik yang ada di kampus ataupun yang di luar kampus. Nah masih banyak lagi lainnya, juga apa namanya, organisasi-organisasi yang ada di kampus tersebut. Jangan pikirkan organisasi dulu, yang penting gimana kita bisa masuk kuliah. Organisasi memang penting gitu, tapi jangan sampai gara-gara kita masuk organisasi nih kita jadi telat selesai kuliah. Banyak itu, harusnya semester 8 udah jadi semester 12. Udah ketinggalan kan, kawan-kawan kita udah pada kerja, kita masih nyusun skripsi gitu. Jadi kalau misalnya kita kuliah ya buat target, ya minimal kalau misalnya kalau bisa kita harus cum laude lah gitu, tahu kan cum laude tuh? Tahu itu nilainya tuh tinggi gitu, melebihi dari pokoknya ada ketetapan yang ditentukan, misalnya 3, berapa itu udah cum laude. Itu kan bangga kan? Bangga dong gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa cum laude, ya udah kita kan namanya juga berusaha. Kalau misalnya nggak bisa, minimal kita lulus 4 tahun ataupun 8 semester. Jangan nambah-nambah. Kalau nambah SPP, nambah uang kos lagi. Nah, kemudian kalau misalnya nanti adik-adik berminat kuliah di sana itu ada namanya organisasi juga yang perkumpulan dari mahasiswa Kota Subul Salam. Kan di sana ada banyak kampus itu kan, ada Politeknik juga, ada Unimal, tahu Unimal? Tahu kan? Nah di situ itu kampus umum ya. Kalau kita kan peradaban, jadi mayoritasnya Islam. Kalau di Unimal ya bebas. Maksudnya bukan kita mengapakan gitu, itu perbedaannya. Tapi sama-sama di Loksmawe. Di sana itu ada namanya Himpunan Mahasiswa Perantauan Kota Sadakata atau disingkat dengan Himapa Kosaka. Seperti kampus-kampus seperti kota lainnya di Banda Aceh ada juga, misalnya Sidhafaz atau pokoknya semacam lembaga atau paguyuban yang kayak merangkul adik-adik yang berasal dari Subul Salam gitu. Nanti ada pertemuan biar sama-sama kenal. Jadi kalau misalnya ada butuh sesuatu atau lagi sakit, mana tahu kan kita di sana lagi sakit, bisa minta